Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara-saudara masyarakat Sulawesi Utara yang saya hormati. Hari ini kegiatan saya di dalam pasca kedua ini kita meninjau bangunan gedung sarana prasarana yang ada di Mapanget, pusat krisis kesehatan, yang kita akan persiapkan nanti menjadi tempat rumah singgah bagi para saudara-saudara kita yang datang dari luar daerah, yang setelah kita evaluasi kita perlu lakukan pemeriksaan awal sehingga kita mempersiapkan ada beberapa tempat rumah singgah di Provinsi Sulawesi Utara yang sudah siap beroperasi. Ada 3 yang kira-kira jumlah kamarnya ada 250 kamar yang sudah tempat tidur yang sudah siap untuk kita gunakan. Nah, mudah-mudahan ini kamar-kamar yang kita siapkan, yang pemerintah siapkan, tidak sempat digunakan karena virus yang ada di Sulawesi Utara. Kita berdoa bersama-sama agar supaya tidak ada penyebaran, sehingga ruangan yang kita siapkan 250 kamar ini walaupun tidak kita pakai, tapi kita harus bersiap-siap. Selanjutnya kita juga lagi berkirim surat ke Departemen Agama, Departemen Pendidikan untuk memanfaatkan sarana-sarana yang ada di Departemen Agama dan Departemen Pendidikan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Karena kita harus siap dan tanggap sebelum terjadi apa-apa. Seperti Tuhan mengajarkan kepada kita, bagaimana kita juga harus siap dalam rangka menyambut kedatangan. Kita juga harus siap segala sesuatu agar supaya betul-betul pemerintah sangat mengharapkan dari seluruh masyarakat Sulawesi Utara bekerja bersama-sama. Kita saling jaga semua ini, karena tidak mungkin ini berhasil kalau kita tidak bekerja bersama-sama masyarakat dan pemerintah. Hal-hal seperti inilah yang harus kita lakukan terus, sehingga kita bisa lakukan pembatasan-pembatasan, kita lakukan pencegahan tidak melebarnya virus corona yang ada di Sulawesi Utara ini. Memang beberapa hal kejadian yang menimpa saudara-saudara kita yang terkena virus corona ini, sebagian besar 80% semua ada riwayat perjalanan dari luar Sulawesi Utara. Artinya memang virus ini tidak muncul sendiri dari masyarakat kita, tetapi semua perjalanan dari luar daerah. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, awal virus corona ini mulai muncul di negara Cina. Awal-awal juga pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tanpa mempublikasikan, tetapi semua turis sejak tanggal 20 Januari sudah tidak datang lagi di Provinsi Sulawesi Utara. Pemerintah secara nasional baru mengumumkan tanggal 5 Februari, tapi kita sejak tanggal 20 Januari turis sudah tidak ada yang datang. Ada turis di Sulawesi Utara sejak 20 Januari itu yang sudah datang duluan dan mulai pulang, sampai hari ini sudah tidak ada lagi turis di Provinsi Sulawesi Utara. Dan ini juga tentunya sama seperti sekarang. Kalau kita bisa melihat masih ada saudara-saudara kita yang kembali ke Sulawesi Utara. Tetapi kita juga secara diam-diam sudah meminta kepada Direktur Utama Garuda untuk 1 bulan ke depan frekuensi penerbangan
paling tidak kita kurangi. Kalau biasa 1 minggu 14 kali, sekarang 1 minggu tinggal 4 kali sejak mulai hari ini. Begitu juga dari layan group, termasuk batik dan lain-lain, semua sudah mengurangi. Dan ada satu syarat juga, bahwa penerbangan ke sini tidak bisa memuat penuh kursi yang ada di pesawat tersebut. Paling tidak separuh yang terisi kursinya, tidak bisa dijual penuh semua. Dan mereka juga kita minta melakukan check and recheck sebelum para penumpang naik ke pesawat. Dan mereka akan turun juga di Sulawesi Utara, kita melakukan protap COVID. Sebentar lagi Pergub tentang COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara saya akan tanda tangan. Kita lagi berkonsultasi ke semua pihak supaya hal-hal seperti ini kita juga bisa melakukan dengan baik. Begitu juga APD kita lagi lengkapin semua. Alat juga rapid test kita lengkapin semua, agar supaya tidak setiap saat kekurangan kita harus ambil lagi dari Jakarta. Inilah satu kendala memang kenapa penerbangan secara umum kita tidak bisa turun, karena kita masih ketergantungan. Salah satu hasil swab kita harus dibawa ke Makassar dan Jakarta, baru kita dapat hasil. Kalau ini tidak ada penerbangan, kita tidak tahu berapa banyak yang terpapar COVID-19. Kalau kita hanya pakai rapid test, itu tesnya belum akurat, itu baru tes awal. Nah, nanti setelah kita lakukan swab, baru bisa. Nah, swab ini hasilnya harus dibawa di laboratorium yang ada di Jakarta dan Makassar. Nah, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sementara bekerja sama dengan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Pak Menteri sudah setuju ada 2 laboratorium yang akan beroperasi di Provinsi Sulawesi Utara. Salah satunya ada di Rumah Sakit Umum Kando, dan satunya juga di laboratorium Departemen Kesehatan yang sementara disiapkan. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa beroperasi, sehingga kita juga bisa membatasi hal-hal lain yang masuk ke Provinsi Sulawesi Utara. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, saya mengajak bagi kita semua rakyat Sulawesi Utara, mari kita bersatu padu mengesampingkan kepentingan kita, seluruh aparat stakeholder yang ada di Sulawesi Utara, baik bupati, wali kota, dan seluruh rakyat, kita bersatu menghadapi tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini tentang virus COVID-19. Banyak hal yang kita bisa lakukan, karena Tuhan memberikan suatu berkat bagi Provinsi Sulawesi Utara dengan baik. Kita bisa kembali turun ke tanah, menanam kembali kebun. Sementara pemerintah mengimbau seluruh masyarakat untuk bekerja dari rumah. Kita mempersiapkan segala sesuatu 3 bulan ke depan harus kita siapkan, karena memang segala sesuatu ini kita belum tahu sampai di mana hal-hal seperti ini. Tetapi kita harus siap, bagaimana kita sebagai masyarakat Kristiani di Sulawesi Utara, kita sudah siap kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Begitu juga kita menghadapi virus corona ini. Kita harus siap benar menghadapi, bukan kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Karena hal-hal ini akan percuma kalau kita melakukan hal-hal seperti itu. Saya mengajak seluruh masyarakat, mari kita sama-sama. Pemerintah tidak akan melupakan dan menyanyiakan. Kami sudah mempersiapkan semua, tapi memang segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Tapi kita minta, kita doakan apa yang dipersiapkan pemerintah, baik alat-alat kelengkapan kesehatan bagi para perawat dan dokter, yang harus kita memberikan apresiasi yang tinggi dengan keterbatasan yang mereka yang ada, tapi mereka berani melakukan pemeriksaan dan perawatan bagi para pasien-pasien COVID-19.
Dan tentunya juga kita harus sama-sama mendukung hal-hal seperti ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seluruh masyarakat Sulawesi Utara yang saya hormati dan saya cintai, saya kira hal-hal seperti ini yang harus kita sepakat, kita bersatu kembali, kita kesampingkan kembali kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, tapi kita majukan bersatu padu, menjaga persatuan di seluruh Sulawesi Utara ini, dari Miangas sampai Pinanguluman. Kita jaga persatuan ini, sehingga kita kuat menghadapi tantangan-tantangan seperti ini. Di mana ada gelap, pasti ada terang. Kalau kita betul-betul bisa menjaga kebersamaan dan persatuan. Saya juga sudah rapat dengan pemerintah pusat, kita vidcon langsung dengan 4 Menko dan 5 Menteri yang terkait langsung terhadap dampak Corona ini. Dari sisi ekonomi kita bahas, dari sisi penanganan penyakitnya juga kita bahas, dan kita sama-sama prihatin. Jadi pemerintah tidak tinggal diam, baik Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Maruf Amin dan seluruh menteri selalu memberikan arahan kepada pemerintah provinsi. Kita juga sudah vidcon dengan seluruh bupati wali kota seprovinsi Sulawesi Utara untuk melakukan bekerja bersama-sama, bergotong royong, melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka menjaga ketahanan pangan di Sulawesi Utara, ketahanan kesehatan di Sulawesi Utara, dan tentunya juga perekonomian di Sulawesi Utara. Kita harus jaga terus. Puji syukur saat ini banyak hal yang bisa membantu masyarakat Sulawesi Utara, sehingga kita tidak sama dengan daerah-daerah yang lain. Kita masih bisa survive. Pertumbuhan ekonomi kita di Sulawesi Utara yang target kita 5,sekian %. Di awal bulan ini, semester pertama memang turun jauh. Kita hanya mencapai 2,7%. Tapi ini hal-hal membanggakan karena pemerintah mentargetkan pertumbuhan ekonomi hanya minus 1%. Kita masih di atas, ada pertumbuhan. Kita jaga ini semua, kebersamaan kita lupakan semua apa yang menjadi kepentingan kita. Sekali lagi saya katakan, agar supaya kita bisa bersatu, kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta pertolongan, dan kita juga ikut bekerja keras dalam rangka menangani virus COVID-19 ini. Saya kira sementara ini yang bisa saya sampaikan bagi masyarakat Sulawesi Utara. Saya sangat memohon kita menjaga persatuan ini, sehingga damai selalu menyertai kita. Dan tentunya kita berdoa, sekali lagi kita meminta kepada Tuhan menjaga rakyat Sulawesi Utara dari ujung rambut sampai ujung kaki terhindar dari virus COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Shalom.